Ya, episode ke-52 ya dalam kitab Tauhid, yaitu kita akan ngebahas tentang bab kabulkanlah ya Allah kalau engkau menghendaki. Pokoknya intinya minta ke Allah tapi dengan bahasa kalau engkau mau ya Allah. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Nah, itu yang bakalan kita bahas ya. Tadi catatannya tolong ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Rasulillah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguh segala puja dan puji hanya milik Allah. Kita puji Dia, kita mohon pertolongan dan ampunannya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan diri kita dan keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah beri hidayah, tak akan ada seorang pun yang bisa menyesatkan. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, tak akan ada seorang pun yang bisa memberi petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku pun bersaksi Muhammad adalah hamba dan rasulnya, amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya teman-teman semua, ada sedikit nasihat penting ya, bahwasanya kenapa cara mengajar ustadz beda-beda ya. Kenapa sifat ustadz beda-beda? Maka jawabannya ini adalah sebuah hikmah dari Allah, karena manusia juga beda-beda. Dan Nabi kita SAW tidak pernah menyalahkan Abu Bakar atas kelembutannya dan Umar atas ketegasannya. Justru didiamkan sesuai dengan sifatnya, karena kita tahu manusia juga beda-beda. Ada yang emang cocok ditegasin, ada yang cocok dilembutin. Maka siapapun di antara kita yang pernah komentar, saya nggak suka sama cara pembawaan ustadz tersebut terlalu tegas, saya nggak suka cara ngajar ustadz tersebut karena terlalu lembut, hati-hati, karena kita sudah masuk ke dalam satu gibah ya, kedua akan nggak berkah jelas itu ilmunya kalau kayak gitu. Karena kita menolak ilmu gara-gara cara pembawaannya saja, padahal ilmu yang disampaikannya benar. Dan ini sangat berbahaya banget teman-teman. Karena ketegasan Abu Bakar dan ketegasan Umar dan juga kelembutan Abu Bakar itu dipuji oleh Nabi SAW, di mana beliau bersabda, kelembutan Abu Bakar itu adalah ibarat seperti kelembutan Ibrahim dan Nabi Isa, dan ketegasan Umar itu ibarat ketegasannya Nabi Musa dan Nabi Nuh. Dan beliau tidak beliau tidak menghina atau menyalahkan sama sekali. Karena orang butuh kadang dikerasin lebih cocok dan dilembutin lebih cocok. Maka jadilah kita termasuk orang yang berjuang terus untuk menuntut ilmu Islam. Selama yang disampaikan benar, tentunya Ustadz gak mungkin benar 100%. Silakan masuk. Tentu Ustadz gak mungkin benar 100%, pasti ada kekeliruannya. Tapi kalau kekeliruan yang sifatnya personal dijadikan bahan untuk akhirnya membuat kita menolak nasihat, maka siap-siap kalau keilmuan kita akan gak jadi berkah. Ya, ketidakberkahan itu bukan berarti gak masuk ilmunya loh. Ilmu mungkin masuk. Ketidakberkahan itu adalah nanti ilmu yang sudah kita miliki itu gak ngebuat kita semakin dekat dan khusyuk kepada Allah. Itu adalah hal yang paling menakutkan. Nah, itu paling menakutkan tuh itu. Yaitu kita dapat ilmu terus tentang Islam, tapi nggak ngebuat kita makin tunduk, makin khusyuk, makin bisa lembut hati, makin bisa nangis saat ngedengerin ayat-ayat Allah. Wah, itu bakalan jadi berat teman-teman, hisab di akhiratnya. Syukurlah buat kalian yang Allah jadikan hati kalian lembut ketika mendengar ilmu tentang Islam. Lalu kalian mungkin dapatnya cuma sedikit, tapi itu kalian semakin dalam, semakin bisa nangis gitu. Ya, baik. Bismillah teman-teman, kita akan langsung masuk. Ingat tahun lalu kita bikin 2 part untuk bab ini, dan sekarang pingin lebih singkat, dan semoga penyingkatan ini dan mungkin gaya ceramah Harizal juga tahun lalu terlalu slow, dan udah ngasih tahu ya bahwasanya dalam perkara cara penyampaian kalian yang harus menyesuaikan dengan Harizal, bukan menyesuaikan dengan kalian. Karena ya sesuai dengan kenyamanan Harizal dalam menyampaikan ilmu, walaupun pun biasanya emang ya dilihat deh, kalau misalnya orang-orang yang dari segi inteleknya agak kurang, maka biasanya perlambat. Bukan merendahkan loh, bukan. Intelek kurang tuh rendah atau enggak, Fahri? Kalau secara duniawi rendah ya. Orang yang bodoh, IQ-nya rendah, itu hina secara duniawi. Tapi secara Islam gak hina.
Orang yang inteleknya rendah tapi kalau ngedengerin kajian tetap mantengin konsen walaupun gak masuk-masuk, itu mulia di mata Allah. Nah, kadang-kadang memperlambat tempo dalam bicara, tapi kalau di hadapan remaja kayak kalian yang insya Allah cerdas-cerdas, lebih cepet. Karena inget tahun-tahun silam pelan malah jadi ngantuk kaliannya. Rizalnya juga malah jadi gak enak ke hati sendiri. Maka Rizal ingin menyampaikan dengan apa yang rasa paling nyaman sekarang. Dan kalau kalian gak nyaman, gimana caranya biar nyaman tau? Bismillah. Gimana Elvin? Doa ke Allah. Ya Allah, buat aku bisa menerima ilmu dengan sebaik mungkin. Ya, seperti itu yang paling penting. Oh ya, satu lagi pengingat. Setiap lagi kajian, ingat hati kita terpautnya sama Allah. Mata mungkin ngelihat Arizal, telinga ngedengerin Arizal, tapi hati pautkan ke Allah. Ngomong di dalam hati kita, ya Allah, aku sekarang ikut kajian karena aku ingin diampuni dosa-dosanya, ingin dapat hidayah, ingin mati saat aku lagi beramal soleh. Walaupun banyak dosa, ya Allah, aku kotor, tapi aku pingin matinya dalam kondisi taubatan nasuha. Dan sekarang aku lagi ikut kajian karena aku ingin meraih itu, ya Allah. Ngomong itu di hati kita. Kalau kita benar-benar di hatinya dalam niatnya, dan Allah tahu niat di hati kita benar-benar dalam, Allah akan mewujudkan permintaan dan keinginan kita tersebut. Ya, itu terus yang harus ada di hati kita. Kenapa Arizal terus nyebarin ilmu padahal masih banyak ya kekurangan? Ya pertama, Arizal menyampaikan ilmu yang sesuai yang pahami saja, yang emang udah yakini kebenarannya. Kedua, terus menyebarkan ilmu karena juga punya dosa-dosa yang sifatnya mungkin jariah. Dulu mungkin pas SD, pas SMP, pas SMA ngajarin ke teman-teman SMA yang gak bener kayak. Dulu aja ditanya Rizal, Zal, apa hukumnya kawin kontrak? Jawab boleh, ada hadisnya. Coba bayangin. Kalau sekarang teman-teman Arizal yang mungkin udah hijrah akan bilang Arizal apa? Syiah, bukan sesat lagi, Syiah ya. Tapi kan Arizal, ya Allah, dulu kok bisa bilang boleh ya? Dulu tahu hadisnya ada tentang bolehnya kawin kontrak, tapi nggak tahu kalau hadis itu tuh udah mansuh gitu. Nah makanya tetap menyampaikan kebenaran, tetap menyampaikan ilmu walaupun dengan segala kekurangan kita, sambil minta ke Allah, ya Allah, dosa-dosa jariahku yang masa lalu hentikan ya Allah, ganti dengan amal soleh jariah. Itu sebabnya kita terus dakwah, teman-teman. Tentunya tetap upgrade. Kalau ada kekeliruan, kita perbaiki. Kalau kekeliruannya substansi ya. Kalau kekeliruannya mungkin yang di luar substansi, bebas. Mau kita perbaiki atau enggak, tergantung maslahat dan mudarat. Contohnya kesalahan yang sifatnya bukan substansi apa? Gaya penyampaian gitu. Rizal kadang pakai bahasa slang gitu. Mungkin ada yang nasihatin, kalau ceramah jangan pakai bahasa slang dong. Ya tergantung audiens. Kalau Arizal lagi khutbah Jumat banyak pakai bahasa slang gitu. Lo mana lo gua yang gak cocok. Tapi kalau misalnya lagi di depan anak-anak yang emang geng ya pakai bahasa slang itu pas. Oke teman-teman, yuk kita langsung. Maaf kalau mukadimahnya lumayan, ini udah 8 menit ya. Kita masuk ke bab tentang kalimat doa yang isinya tuh gini, ya Allah, aku ingin ini kalau kau mengendaki. Kalau nggak dikasih juga nggak apa-apa ya Allah. Nah kayak gitu ya. Kita akan bahas kalimat doa yang sifatnya tuh kayak gitu, kayak minta tapi kagak niat gitu. Elwin bantu dong, kalau nggak mau bantu ya udah nggak apa-apa kayak gitu. Nah itu dia yang ingin kita bahas. Teman-teman, Nabi kita SAW bersabda dalam hadis Sahih Muslim dan Bukhari dan Muslim. Beliau bersabda, la yaqul ahadukum Allahumma gfirli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta, liya'zimil mas'alah, fa innallaha la mukrihalah. Jangan salah seorang di antara kalian berdoa dengan seperti ini. Ya Allah, ampuni aku kalau engkau mau. Ya Allah, sayangi aku kalau engkau mau. Tapi hendaklah seseorang itu membulatkan tekadnya saat meminta. Sebab tidak ada sesuatu pun yang dapat memaksanya. Nanti mungkin harus jelasan pakai analogi. Untuk kalimat terakhir mungkin banyak yang kurang bisa memahaminya. Dimana beliau bersabda, sebab tidak ada sesuatu pun yang dapat memaksanya. Maksudnya apa sih kalimat itu? Nah penjelasannya nanti harus pakai analogi ya teman-teman. Ya. Kemudian riwayat Muslim yang kedua, sahih masih ya. Beliau bersabda, hendaklah seseorang membesarkan pengharapannya
Karena bagi Allah tidak ada sesuatu pun yang berat untuk diberikan. Nah, itulah teman-teman pembahasan di malam hari ini. Itu satu dalil itu aja, ya. Cuma satu dalil itu yang kita akan bahas. Nah, kita akan mulai dengan ini dulu deh, ya. Dengan alasan kenapa Nabi SAW melarang itu, melarang ucapan tadi. Kalau kau mau, ya udah. Kalau enggak juga nggak apa-apa, ya. Yang pertama, teman-teman, alasannya karena doa yang kayak tadi mengesankan seakan-akan kita nggak butuh banget sama Allah gitu. Minta bantuan ke Rizky, Ki, masakin telur dong buat AA. Tapi kalau kamu nggak mau, ya udah nggak apa-apa. Berarti Ate, ya udah, kalau kamu nggak bantu, aku juga bisa masak telur sendiri gitu ya. Kalau ke Allah itu saat minta, kita teh harus menghamba, ngerasa butuh, ngerasa nggak sanggup. Bahkan untuk perkara yang kita sebenarnya sanggup pun, kita tuh ketika doa ke Allah, kita dalam rangka merendahkan hati kita kan, diri kita rendahin serendah-rendahnya di hadapan Allah. Maka saat kita minta, ya mintanya tuh bener-bener kayak ngerasa butuh. Bukan minta yang sifatnya basa-basi gitu. Kita ngerasa, saya juga bisa masak. Oke, kalau kaki Arizal tiba-tiba kram, bisa nggak masak Arizal? Jalan aja nggak bisa. Kalau sakit gigi, boro-boro itu teman-teman, kalau lagi sakit gigi versi yang udah ekstrim, itu kan bisa bengkak, ya. Nggak bisa mikir apa-apa, sholat aja udah nggak bisa khusyuk sama sekali, teman-teman. Maka ketika kita lagi doa ke Allah, pastikan kita tuh menghamba banget dan ngerasa butuh. Maka statement tadi, ya Allah beri aku ini kalau nggak mau, kalau nggak dikasih juga nggak apa-apa ya Allah, ini membuktikan kita ngerasa nggak butuh, makanya dilarang. Kedua, kenapa sih ucapan tersebut tuh kayak kenapa ucapan tersebut dilarang? Ya, ini diharamkan ya. Ucapan yang kayak tadi, doa yang kayak tadi itu diharamkan. Alasan keduanya adalah karena itu terkesan minta bantuan itu tuh kayak sulit banget gitu. Kayak sulit banget bagi Allah untuk melakukannya. Ya nggak sih? Ya Allah, ampuni aku kalau kau mau. Kalau nggak diampuni, ya udah ya Allah. Nah, ini kayak terkesan kayak Allah tuh nggak bisa ngampuni dosa kita gitu. Padahal harusnya kita ketika doa yakin. Nabi SAW bersabda, Udu'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dalam kondisi hatimu yakin akan diijabah. Berbaik sangka, berbesar hati, husnuzon ke Allah, Allah akan kabulkan. Nah, kalau misalnya kita tadi doanya pakai kalimat tadi, ya itu kayak seakan-akan sulit bagi Allah untuk mengabulkannya. Ya, itu alasan kedua kenapa dilarang. Yang pertama apa tadi? Mengesankan ketidakbutuhan. Silakan masuk. Mengesankan kayak gak butuh sama Allah. Kedua, mengesankan kayak itu tuh terlalu sulit bagi Allah. Kayak ngerasa terlalu sulit banget sih bagi Allah untuk ngabulin doa itu, makanya keluar statement kayak tadi. Ketiga, mengesankan bahwa Allah itu kayak kepaksa. Nah, tadi ya disinilah kalimat tadi Nabi SAW di mana beliau bersabda, ya, sebab tidak ada sesuatu pun yang dapat memaksanya. Maksudnya tuh gini, masih pakai contoh tadi, ya. Ketika Fahri diminta sama Arizal, Fahri cuciin motor dong. Kalau nggak mau juga ya udah nggak apa-apa. Berarti di hati Arizal, mindset Arizal itu sudah terpaku, udah ada mindset di hati Arizal bahwasanya Fahri itu kalau misalnya pun harus nyuci motor itu pasti kepaksa gitu lah sama Arizal. Karena Arizal mungkin lebih level Arizal lebih tinggi dari Fahri dari segi sosial, dari segi finansial dan sebagainya. Akhirnya ketika nyuruh ke Fahri teh, di mindset Arizal tuh Fahri tuh bakalan keberatan sebenarnya. Cuman ya Fahri bakalan mau tetap gara-gara Arizal yang nyuruh. Makanya ketika nyuruh teh nggak ini apa, nyuruhnya tuh kayak setengah hati gitu lah. Kan harusnya gini aja ya, Fahri bantuin ya.
cuciin motor, nanti kasih uang ke Fahri. Kan enak ya kalau kayak gitu, tapi karena mindset Arizal tuh Fahri tuh bakalan kepaksa, akhirnya ngomong gini, Fahri cuciin motor dong. Udah kalau nggak mau nggak apa-apa. Kan itu nggak sopan gitu kalau kayak gitu. Nah bayangin kita ke Allah kayak gitu, doa. Makanya itu nggak beradab banget. Ya, mudah-mudahan bisa paham ya. Berusaha menganalogikan simple, tapi rasa lisan Arizal nggak terlalu lancar untuk ngejelasin ini. Tapi berharap banget kalian bisa memahami maksud Arizal. Intinya sama sih. Pokoknya doa dengan kalimat tadi teh, ya Allah kasih aku ini kalau engkau mau, kalau nggak dikasih juga nggak apa-apa. Itu intinya nggak beradab, titik deh gitu simpelnya ya, kalau kalian nggak mau pusing-pusing mah. Ya. Oke, baik itu aja teman-teman, 3 aja karena untuk yang bagian keempat agak susah. Dan rasa udah tercover kok dengan 3 penjelasan tadi. Itulah alasan kenapa kita dilarang untuk doa dengan cara yang tadi. Bisa dipahami? Oke. Sekarang teman-teman kita masuk ke cara doa. Nah ini dia ya, atau 3 tipe dalam berdoa. 3 tipe manusia dalam berdoa deh. Sini biar si Regan masuk ke HP. 3 tipe manusia dalam berdoa. Yang pertama, ini level terbaik, yaitu orang yang ketika doa dia benar-benar menyerahkan keputusannya ke Allah. Jadi dia nggak spesifikin apapun. Misalnya gini, ya Allah beri aku pekerjaan yang terbaik menurutmu. Ya Allah jadikan aku masuk kampus yang terbaik menurutmu ya Allah. Ya Allah berikan aku istri yang terbaik ya Allah. Ya Allah anugerahkan anak yang terbaik untukku. Nah ini doa yang level tinggi. Karena dia mintanya langsung ke Allah biar Allah yang ngasih yang terbaik. Gitu. Paham? Ini doanya ya. Nah kalau kalian mau doa tuh yang kayak gitu, biar lebih simple. Kedua, kita spesifikkan permintaan kitanya. Ini juga boleh. Dengan catatan, kita tetap yakin kalau pilihan Allah pasti lebih baik daripada apa yang kita pinta. Andai Allah nggak ngasih apa yang kita inginkan. Contohnya dalam masalah pekerjaan, Fahri pingin kerja jadi apa? Audit di keuangan syariah misalnya ya. Nah Fahri tuh udah nge-apply misalnya kemana? BSI misalnya, ke BSI ya, Bank Syariah Irlandia misalnya gitu. Oke. Fahri doa, ya Allah masukkan aku ya Allah ke Bank Syariah Irlandia ini ya Allah, sampai nangis-nangis. Itu kan berarti nggak spesifikin kan? Boleh. Ya Allah masukin aku ke ITB ya Allah. Boleh. Tapi dengan catatan kita yakin kalau Allah nggak ngasih apa yang kita minta tersebut, pasti Allah ngasih yang lebih baik kita. Atau yang setara dengannya. Dan kita tahu, Regan ingat nggak kalau Allah ngabulin doa tuh dengan 3 cara apa aja? Yang pertama dikabulkan di dunia langsung. Yang kedua dikabulkannya di akhirat. Yang ketiga bakalan dihindarkan dari dampak negatif jika dikabulkan langsung gitu. Betul, kayak gitu ya. Jadi yang pertama Allah kabulkan sesuai permintaan kita di dunia. Yang kedua Allah jadikan itu pahala di akhirat. Di dunia mungkin gak dapat apa-apa, tapi di akhirat Allah kasih. Ketiga teman-teman, Allah palingkan dari kita keburukan yang kalau kita kena keburukan tersebut itu bisa setara dengan kebaikan yang kita minta. Dengan minta, ya Allah karuniakan aku uang 1 miliar. Gak dikabulin sama Allah, tapi rumah yang asalnya udah mau kebakaran banget gak jadi kebakaran. Itu bisa ya. Dengan minta, ya Allah anugerahkan aku 1,5 miliar misalnya. Ada orang mau nyiram air keras ke wajahnya Regan, nggak kena gitu lah. Itu bisa. Padahal kalau Regan kena air keras itu bisa biaya pengobatan 1,5 miliar gitu. Ngerti? Nah, jadi seperti itulah teman-teman. Seseorang doa ke Allah boleh dengan spesifik. Selama spesifiknya masih spesifik yang wajar. Ya Allah anugerahkan, ya Allah jadikanlah dia sebagai istriku. Ya Allah jadikanlah ITB sebagai kampusku, misalnya kayak gitu. Itu boleh. Spesifik yang sifatnya masih wajar. Dengan catatan apa tadi? Tetap yakin cara pengabulan Allah lah yang terbaik. Ya. Ketiga adalah orang yang doa dengan spesifik
yang spesifiknya ini berlebihan. Spesifiknya berlebihan. Seperti Allah anugerahkanlah aku istri yang cantik dengan hidung yang mancung kayak orang-orang yang mancungnya orang apa sih? Arab, asli Arab mancung. Kalau Indonesia mancungnya ke dalam, serem mancung ke dalam itu jadi babi atau itu mah bukan mancung itu mah. Pokoknya yang hidungnya mancung kayak orang Arab, matanya sipit kayak orang Cina misalnya gitu, putihnya kulitnya putih mulus seperti artis Korea yang lagi viral sekarang yang followernya itu apa-apaan. Doa kayak gitu spesifik emang nggak boleh. Itu berlebihan dan ini masuk ke dalam cakupan larangan Nabi SAW. Akan ada di antara umatku yang berlebihan dalam hal bersuci dan berdoa. Bersuci was-wasnya berlebihan sampai wudhu tuh basuh tangan bisa 5 menit, basuh tangan kiri 5 menit gitu. Dan juga dalam berdoa, yaitu doanya berlebihan. Nanti ada rincian lagi, maksud berlebihan dalam doa tuh apa aja ya, nanti di adab dalam berdoa, tapi intinya nggak boleh kita spesifikkan dengan spesifik yang tadi. Ya Allah anugerahkanlah aku pekerjaan, yang pekerjaan ini tuh gajinya 10 juta ke atas ya Allah, dan bosnya itu baik banget sampai aku tuh jadi senang setiap hari bawaannya happy. Lah ini mau apa? Mau cerita atau apa jadinya gitu. Kalau ke Allah doa tuh kayak gini. Kita persimpel yang tadi, permohonan tadi dipersimpel dengan gimana? Ya Allah, anugerahkan aku pekerjaan yang mana di pekerjaan itu aku bisa nyaman secara duniawi maupun secara ukhrawi. Ibadahku bisa terjaga. Teman-temanku bisa ngajak aku semakin dekat denganmu. Bosku juga tidak zolim padaku. Nah itu spesifik yang sifatnya masih wajar gitu. Kalau spesifik yang udah sampai berlebihan, itu nggak boleh. Ya, dalilnya adalah dulu ada sahabat yang berdoa, ya Allah anugerahkanlah aku rumah di sebelah pintu surga bagian kanan atau kiri. Nabi SAW melarang. Ya, kenapa minta rumah di sebelah pintu kanan surga gitu? Kenapa nggak minta surga aja, surga Firdaus kan titik udah. Segala sesuatu ada, ini mintanya dirinci. Kalau mau minta, ya Allah anugerahkan aku istana di surga. Sebagaimana doanya siapa? Suaminya? Istri. Nah ya, istrinya Fir'aun. Kalian yang nggak jawab berarti nggak connect sama istrinya Fir'aun ya. Ya Allah anugerahkanlah aku istana di surga, kata istrinya Fir'aun. Nah seperti itu. Paham di sini? Itulah 3. Elwin ulang. Yang pertama itu orang yang ketika doa itu benar-benar menyerahkan 100% pengambulannya ke Allah gitu. Terus yang kedua itu orang yang minta dengan spesifik selama spesifiknya wajar. Dengan catatan tuh andai Allah tidak mengabulkan permohonannya, dia tuh yakin bahwa pengambulan Allah lebih baik dari keinginannya. Bagus. Yang ketiga orang yang doa dengan spesifik yang berlebihan. Sip, itu nggak boleh ya yang ketiga ya. Yang ke-1 yang terbaik, kedua bagus, yang ketiga nggak boleh. Oke, udah paham itu poin tadi? Nah sekarang teman-teman kita akan masuk ke adab-adab dalam berdoa. Nah ini dia yang paling penting ya. Yang pertama teman-teman, adab dalam berdoa nggak secara letterlock ngikutin kitabnya Ustaz Firanda ya. Jadi biar mungkin disimplify atau ada yang ditambah atau ada yang dikurang sesuai dengan yang rasa diperlukan ya. Yang pertama teman-teman adalah membaca nama-nama Allah yang sesuai dengan permintaan yang kita minta. Kalau mereka minta jadi orang kaya, nyebut nama Allahnya yang mana yang cocok kan? Ar-Razzaq. Ar-Razzaq sama Al-Ghani. Al-Ghani artinya yang maha kaya, Ar-Razzaq artinya yang maha pemberi rizki. Ya Ghani, ya Razzaq gitu. Kita menyebut nama-nama Allah tersebut. Itu yang pertama ya. Kedua teman-teman, baca sholawat. Dan kebanyakan orang yang mungkin saking udah diviralin ya, kalau mau sholawatin aja, sehingga makna sholawat jadi nggak terlalu ngeh buat kita. Jujur aja, orang tuh banyak yang nggak paham apa makna dari sholawat. Kalau makna yang dijelaskan para ulama itu, sholawat itu adalah Allah membangga-banggakan Nabi kita SAW di hadapan seluruh makhluknya. Iya, itu definisi sebagian ulama. Tapi mari kita pakai definisi dari Syekh Utsaimin yang sangat indah banget. Kalau kita minta ke Allah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, apa yang kita minta sih sebenarnya ke Allah? Yang kita minta kepada Allah adalah, ya Allah, berilah keselamatan
berilah penjagaan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad, ya, sewaktu beliau hidup dan setelah beliau wafat. Begitupun ajaran-ajarannya. Ulang ya. Jadi kata Syekh Utsaimin dalam Syarah Riyadhus Shalihin, ini bagus banget definisi sholawat. Apa tadabur kita saat kita baca sholawat tuh kayak gimana sih? Allahumma sholli ala Muhammad. Coba ini catat baik-baik ya. Terserah kalian mau bahasanya gimana, tapi maknanya kayak gini. Kita minta kepada Allah agar Allah menjaga Nabi kita dan ajarannya. Kalau ajarannya berarti ajaran apa? Ajaran Islam. Dari apapun yang bisa menyakitinya ketika di dunia maupun di akhirat. Berarti kalau berhubungan dengan Nabi kita SAW, berarti kita berdoa pada Allah agar beliau tidak disakiti di dunianya, ya, dengan gangguan orang-orang kafir dan sebagainya. Tapi beliau udah wafat. Berarti kita juga berdoa pada Allah agar di akhirat beliau diberi keselamatan dari apapun mara bahaya, malapetaka yang ada di hari kiamat. Dari itu udah terjamin, beliau pasti terjaga. Tapi untuk masalah ajaran, kita juga minta ke Allah agar Allah jaga ajaran beliau. Ajaran Islam rusak oleh apa? Oleh apa? Manusia. Ya oleh manusia, benar. Tapi karena apanya manusia? Maksudnya. Maksiat dan kesesatan kan? Ya enggak? Berarti ketika kita doa ke Allah, Allahumma sholli ala Muhammad, kita tuh secara tidak langsung berdoa, ya Allah, jagalah agama Islam ini, yakni ajaran nabimu, dari segala macam orang yang ingin merusaknya. Termasuk dari kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Dan aku termasuk manusia juga. Berarti saat kita baca sholawat, kita secara tidak langsung minta ke Allah agar kita dijaga dari melakukan pembangkangan terhadap ajaran Nabi SAW. Ngerti gak kalian? Ulang ya. Jadi ini loh, ini ya Allah, penjelasan Syekh Utsaimin itu dalam banget. Saat beliau membahas tentang sholawat, artinya kita meminta pada Allah agar Allah menjaga Nabi kita dan ajaran beliau SAW dari segala hal yang merusaknya. Kalau merusak Nabi SAW jelas kita paham ya, ketika beliau masih hidup dari segala malapetaka dan sebagainya, walaupun beliau tetap aja kena mara bahaya, tetap kena musibah, itu sebagai pengangkat derajat tentunya. Dan di akhirat biar selamat dari neraka dan sebagainya, dan itu udah dijamin juga. Tapi bagian yang kedua nih, yaitu ajaran-ajaran Nabi SAW, yakni Islam, terjaga dari segala macam yang merusaknya, dari aliran sesat, dari kemaksiatan. Apa yang merusak ajaran Nabi SAW? Ya kemaksiatan kita juga. Jadi kita tuh minta ke Allah agar kita dijaga dari membangkang, teman-teman kita dijaga dari membangkang ajaran Nabi SAW. Makanya nggak aneh kalau orang baca sholawat diampuni dosanya, orang baca sholawat diangkat derajatnya, orang baca sholawat dapat pahala. Karena makna dari sholawatnya juga kayak gitu. Pernah gak kalian baca sholawat dengan penghayatan kayak gitu? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, jaga Nabi dan ajaran beliau dari segala macam kemaksiatan, termasuk kemaksiatan diriku, termasuk kesesatanku yang mungkin gara-gara aku sesat, menyesatkan orang lain, akhirnya itu merusak ajaran murni dari Nabiku SAW. Pernah gak baca sholawat dengan penghayatan kayak gitu? Kalau kita menghayati kayak gitu, potensi dikabulin doanya sangat besar. Itu doa. Coba Gen, sholawat artinya apa? Sholawat itu kita memohon perlindungan kepada Allah untuk Nabi Muhammad SAW, baik selagi beliau ada di dunia maupun ada di akhirat nanti, dan dimana doa tersebut tuh berlindung mencakupi juga ajarannya agar ajarannya tidak dirusak oleh manusia, yang dimana manusia itu termasuk diri kita sendiri, sehingga artinya bukan berdoa kepada Nabi Muhammad SAW saja, tetapi untuk menjaga diri kita agar terhindar dari maksiat. Masya Allah, dalam kondisi ngantuk minum kopi masih nyambung ya kan? Harus banyak istighfar ke Allah. Kenapa banyak istighfar? Karena potensi untuk sombong besar bagi orang-orang yang otaknya encer, bukan encer,
kental, bukan kental, otak encer hilang ya. Bagi orang yang otaknya sangat mudah untuk menerima walaupun lagi nggak kondusif, itu potensi sombong besar, maka banyakin istighfar ke Allah ya. Syukur juga tentunya. Oke, yang ketiga teman-teman, yakin. Jadi kalau doa tuh jangan nggak yakin, ya, harus yakin saat doa ke Allah. Keempat, atau sebelumnya yakin dulu deh, karena nanti kalau kita ngomong yakin akhirnya kita minta ke Allah, ya Allah jadikan aku sekuat hulek gitu ya, terus kita harus yakin, si penting yakin gitu kan. Suka banyak gambar meme ya, lagi mancing di tempat yang baru hujan, terus namanya yang genangan air, mancing ikan, yang penting yakin, si penting yakin dapat ikan. Ya nggak gitu juga konsepnya. Maka sebelum pembahasannya yakin, Alvin dulu ngebahas poin yang ini nih, yaitu apa? Ketika doa, jangan doa yang bertentangan dengan dalil. Jangan doa yang bertentangan dengan dalil. Ya. Juga jangan doa untuk hal yang sifatnya maksiat. Si Dilan minta orang tuanya didoain biar bisa pacaran sama milenium misalnya kayak gitu. Nggak boleh atuh. Nggak boleh. Ya Allah jadikanlah aku langgeng bersama dia. Ayo apalagi yang baru pacaran didoainnya semoga kalian langgeng ya sampai nikah. Itu mah nggak boleh, itu ngedoain keburukan. Harusnya kalau ada yang baru pacaran terus kelihatan happy, kita doanya gimana? Semoga cepat putus selalu nikah halal gitu. Boleh nggak doa kayak gitu? Boleh. Kalau gitu nyindir dong. Emang itu tujuannya. Makanya kalau misalnya ada orang kecelakaan, doa kita apa? Alhamdulillahilladzi afani mimma ayo. Mimma betalak wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah menjaga aku dari musibah yang menimpamu. Ini kalau misalnya ada orang kena musibah duniawi, gak boleh baca di depan orangnya. Sakit hati. Dengan kecelakaan kaki buntung, alhamdulillahilladzi afani mimma betalaka. Segala puji bagi Allah yang telah menjaga aku dari kecelakaan seperti kamu kan. Ya itu mah nanti sakit hati dianya. Tapi kata para ulama, kalau kecelakaannya berupa kecelakaan akhirat, apa kecelakaan akhirat? Maksiat. Ada seseorang yang jatuh ke riba, jatuh ke zina, jatuh ke dosa pacaran. Doanya pakai bahasa Indonesia, pakai doanya di depan orangnya. Alhamdulillahilladzi afani mimma betalaka wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang menjagaku dari maksiat, musibah yang menimpamu. Musibah akhirat yaitu maksiat yang menimpamu. Alhamdulillah aku mah gak jatuh dosa kayak kamu. Dan ingat, saat ngomong itu bukan kita nyomongin diri. Yang kita agungkan siapa? Allah, bukan diri kitanya. Paham di sini? Ya seperti itu. Jadi nyindir tuh boleh teman-teman. Tapi sindirannya elegan gitu lah. Ya, sindiran yang sifatnya tuh bisa nyelekit ke hati. Allah berfirman, wa qul lahum qawlan, di surah An-Nisa itu apa? Wa qul lahum qawlan baligha. Ya. Ucapkan kepada mereka kalimat yang bisa nusuk ke hati mereka. Itu bahasanya keren banget, itu luar biasa, itu tinggi banget sastra Al-Qur'an ya. Ya, oke. Jangan doa yang bertentangan dengan dalil. Sekarang doa pingin bisa terbang. Kalau misalnya doa, ya Allah aku pingin bisa merasakan terbang di dunia, itu masih boleh nggak? Masih boleh. Karena terbang di dunia ada yang sifatnya halal, seperti misalnya terbang pakai baju Iron Man, kan udah ada sekarang yang 6 miliar gitu ya. Atau misalnya pakai layangan yang gede gitu terbang. Itu ada yang pakai balonnya, layangan atau balon itu sampai ngapung asli orang gitu, kasihan. Ya baling-baling bambu. Jangan pakai baling-baling bambu, atau itu Doraemon. Asa aneh ya Doraemon teh disimpan di kepala, eta rambut gak copot gitu, kulit kepala copot. Itu bener-bener gak masuk akal aneh. Nah kalau misalnya doa minta tenaga dalam, jangan yang kayak gini-gini ya, jangan yang seperti ini. Doa minta biar bisa kamehameha, pukulan jarak jauh, ini jangan ya, jangan seperti itu, karena itu nantinya menjerumus kepada kerjasama dengan jin, baik secara langsung atau nggak langsung, yang mana itunya nanti masuk mendekati dunia setan gitu ya. Jadi jangan.
Kalau mau paling ya Allah beri aku kekuatan dengan caramu. Sebagaimana yang dilakukan dalam kisah Ashabul Ukhdud ketika dia bisa melawan raja, kan doanya gitu, ya Allah tolong aku dari kejahatan mereka dengan caramu. Gitu. Kan Allah yang melindungi si anak kecil di kisah Ashabul Ukhdud, asalnya mau dibunuh 3 kali kan. 2 kali tuh gagal pengawal-pengawal rajanya tuh dari ngebunuh anak kecil. Dan anak kecil ini doanya pakai apa? Nggak bilang, ya Allah buat aku jadi super power ya Allah, buat aku bisa jadi kayak Fantastic Four ya Allah. Enggak. Tapi doanya, ya Allah beri aku pertolongan, atau ya Allah selamatkan aku dari kejahatan mereka dengan caramu. Gitu. Jadi jangan doa-doa yang nggak becus kayak gitu. Pengen jadi Thor, pengen jadi kayak Spider-Man. Daripada doa jadi Spider-Man, mending doa supaya kita bisa jadi orang yang sangat kuat dan bisa menghindar dari segala macam orang yang mau menyakiti kita. Itu kan lebih enak doanya. Caranya Allah gimana? Nanti mungkin kita bisa punya teknologi yang lebih keren dari Iron Man tanpa harus pakai baju besi. Ya tinggal pakai misalnya sarung tangan doang terus bisa semuanya gitu. Kan bisa cara Allah mah. Ya, jadi gitu ya. Selanjutnya, ulang-ulang doanya ke Allah. Ya, jadi ketika doa tuh banyak ngulang. Diulang. Dan saat baca sholawat juga dalam mazhab Syafi'i disarankan baca sholawat itu 3 kali teman-teman. Di awal doa, di tengah doa, di akhir doa. Ya, makanya kan suka ada tuh kalau orang mau nutup doa, oh sallallahu ala sayyidina Muhammad, atau wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Itu kan kita baca sholawat di bagian akhir. Kalau kalian nggak ngerti sholawatnya gimana, yang simple aja, ya udah gini, Allahumma sholli ala Muhammad. Pertama. Di tengah doa, Allahumma sholli ala Muhammad. Di akhir doa, Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi misalnya kalian punya 8 doa, udah aja. Sebelum doa, Allahumma sholli ala Muhammad. Lalu baca 4 doa. Beres baca 4 doa, baca lagi Allahumma sholli ala Muhammad. Terus baca lagi 4 doa yang tersisa. Terus tutup Allahumma sholli ala Muhammad. Paham di sini ya? Itu. Oh ya, ada pembahasan perlu amin nggak? Nggak perlu. Kalau kita doa untuk diri sendiri, nggak perlu baca amin. Tapi kalau misalnya orang lain doa, kita ngedengerin doanya, kita baca amin. Jadi kalau doa yang banyak, kalian aminin. Arizal nggak usah baca amin. Gitu. Paham? Seperti itu ya. Walaupun itu ada pembahasan panjang, tapi langsung ke kesimpulannya aja. Ya. Jangan salahin kalau ada orang yang baca amin ya. Jangan bilang, oh itu nggak boleh, itu nggak bener. Enggak, cuma menyampaikan pendapat ulama, yakni sebagian ulama berpendapat yang bilang amin tuh yang ngedengerin doanya. Adapun kalau kita doa buat diri sendiri, nggak perlu baca amin. Tapi ada yang nggak setuju juga. Dalilnya apa coba yang nggak setuju? Ayo kita lagi sholat baca Al-Fatihah sendirian baca amin kan? Ya jadi relax lah kalau perkara kayak ginian, kita nggak usah terlalu saklek banget gitu ya. Selanjutnya, jauhi makanan haram. Jauhi makanan haram. Karena kalau kita makan makanan yang haram, nggak dikabulin doa. Akad-akad yang haram nggak dikabulin doa. Makanya agak lucu aja kalau orang-orang, kenapa aku udah doa terus-terusan tapi nggak dikabulin. Tiap bulan pakai pay letter lagi. Jajan pakai pay letter, atau udah riba bro. Kalau orang beli makanan pakai pay letter, itu makanannya halal atau haram? Halal. Makanan yang dibelinya mah halal. Tapi akadnya akad haram. Angger we dapat dosa mengkonsumsi yang haram, tapi haramnya dari sisi kasabnya, dari segi cara mendapatkannya. Kalau yang haram dari segi zatnya, contohnya babi gitu. Babi haram kan? Kalau kita makan pakai bismillah tetap we haram ya. Kita kerja keras untuk dapat gaji yang halal terus beli babi, ya angger we haram makan babi mah. Karena itu haram secara zatnya. Tapi kalau kita beli barang dengan cara riba, barangnya halal, tapi akadnya haram, tetap aja dapat dosa riba. Tetap aja dapat dosa makan makanan haram. Tetap aja dapat dosa mengkonsumsi, menikmati yang haram. Ya cuman bedanya kalau yang satu haram dari zatnya, yang satu haram dari sisi cara mendapatkannya. Ya udah, gak usah bingung sih. Ya udah titik haram, udah gitu aja. Ya. Sekedar ngasih tahu aja biar kalian gak kaget gitu. Soalnya kalau yang haram secara zat itu gak akan bisa dibersihkan.
gak akan bisa dibersihkan. Babi ya tetap babi, gak bisa disucikan. Tapi kalau haram yang dengan cara mendapatkannya, maka itu bisa ada trik untuk bisa menghalalkannya. Bukan trik ya, ada cara untuk bisa taubat dan membersihkannya ada. Dan itu tergantung situasi kondisinya, gak semuanya sama. Selanjutnya teman-teman, ini sebagai penutup ya. Oh ya, belum penutup ya. Husnuzon ke Allah ya. Husnuzon ke Allah. Atau jangan dulu yang husnuzon. Ini dulu, doa di waktu mustajab. Kapan aja waktu mustajab? Saat lagi hujan, sepertiga malam terakhir, antara azan dan qomat. Kalau seorang akhwat sholatnya di kamar, di kosan gimana? Maka kata Syekh Asim Al-Hakim, dia sholat sunnah, misalnya duhur, sebelum duhur dia sholat sunnah, lalu setelah sholat sunnah dia doa dulu yang banyak baru sholat duhur. Maka seorang wanita yang sholatnya di rumah atau di kamar, waktu antara dia sholat sunnah sampai sholat wajib yang dia laksanakan itu adalah waktu mustajab doa. Sebagaimana cowok-cowok kalau lagi di masjid, waktu mustajabnya doa adalah antara azan dan qomat gitu. Jadi wanita jangan jadi sedih ya. Itu fatwa dari ulama yang disampaikan oleh Syekh Asim Al-Hakim. Kemudian gak tergesa-gesa. Masih aja ada yang bilang, saya tuh udah doa 50 tahun, tapi gak dikabul-kabulin. Justru itulah teman-teman. Saat kita ngomong atau curhat ke orang lain, saya udah doa berulang-ulang tapi gak dikabul-kabulin. Itulah yang namanya tergesa-gesa. Karena waktu dunia itu sangat terbatas, sangat pendek. Seseorang yang ketika dia doa 50 tahun gak dikabulin, lalu dia bilang, saya udah doa 50 tahun tapi gak dikabul-kabulin juga, dia tetap terhitungnya tergesa-gesa. Tapi kan 50 tahun udah panjang banget. 50 tahun tuh panjang, tapi kalau dibandingkan dengan akhirat, pendek banget. Sedangkan kita udah yakin bahwa kalau di dunia gak dikabulin, Allah pasti akan kabulkan di akhirat dengan pemberian yang jauh lebih besar daripada apa yang kita minta di dunia. Makanya jangan pernah berhenti doa. Ulama zaman dulu, bahkan para sahabat Nabi tuh ya, sallallahu alaihi wasallam. Kalau nggak salah ini ucapan ahli, kalau nggak salah ya. Kalau aku doa dan dikabulin permintaanku, aku senangnya sekali. Tapi kalau aku doa tapi nggak dikabulin, aku senangnya 10 kali. Karena ketika nggak dikabulin apa yang kita inginkan, itu tuh pasti Allah siapin yang lebih baik daripada apa yang kita kira. Karena bisa jadi yang kita minta itu sesuatu yang di pandangan Allah bisa membahayakan kita. Akhirnya sahabat Nabi SAW ketika dikasih tahu Allah ngabulin dengan 3 cara. Sekali lagi kan apa tadi deh? Dikabulin langsung di dunia. Dikabulin langsung di dunia sesuai permintaannya. 2. Diberikan ganti yang lebih baik di akhirat. Diganti yang lebih baik di akhirat. 3. Dijauhkan dari mara bahaya, dari kerugian yang senilai dengan yang diinginkan. Iya. Yang ketiga diganti dengan dihindarkan dari kerugian atau musibah yang senilai dengan permohonan yang kita minta. Itu cara Allah ngabulin 3 itu. Ketika dengar hadis ini, para sahabat bilang, kalau gitu kami akan terus memperbanyak doa. Dan Nabi SAW merespon apa? Allah lebih banyak. Apa maksudnya Allah lebih banyak? Bukan Allahnya jadi banyak, bukan. Jangan salah ngerti sama hadis ini. Allah lebih banyak karunia-Nya. Artinya kita doa, Allah lebih banyak kasihnya daripada apa yang kita minta. Terus saja doa. Kalian bisnis gagal, kalian terus doa, ya Allah pengen jadi miliarder, pengen jadi kaya, pengen bisa banyak sedekah, doa aja terus. Walaupun gak jadi miliarder, doa terus, jangan berhenti. Doa terus. Bisa jadi itu yang menjadi sebab nanti pas kalian udah tua, di saat orang-orang rumah satu komplek kebakaran, rumah kalian gak kebakaran. Yang mana itu kalau di total kerugian tuh bisa miliaran, tapi rumah kalian adem. Bisa jadi karena doa yang kita inginkan dari sekarang pengen jadi miliarder itu. Husnuzon ke Allah. Berbaik sangkalah kepada Allah. Allah gak akan sia-siakan doa hambanya. Ya teman-teman, itulah kajian malam hari ini. Semoga kalian bisa dapat manfaatnya. Ya. Oke, dan sekarang ingin ending ini dengan satu ayat di surat Yusuf yang kembali lagi kita back ya, katanya nggak ada masalah walaupun kita udah maju, kadang kita mundur lagi, yaitu ketika Nabi Yusuf itu nggak jadi mau zina
Alasannya adalah karena melihat burhana rabbih, melihat tanda-tanda kekuasaan dari Allah, Tuhannya. Itu yang membuat Nabi Yusuf gak jadi berzina. Dan ahli tafsir banyak menyampaikan dari banyak versi. Apa sih maksud tanda-tanda kekuasaan Allah yang dilihat oleh Nabi Yusuf? Ada yang bilang pas mau zina, Nabi Yusuf langsung teringat dengan ayahnya gak jadi zina. Tapi itu semua gak berlandaskan dalil-dalil yang sahih. Ya, yang pasti sahih adalah Nabi Yusuf melihat keagungan Allah, mengingat dengan keagungan Allah, kemahakuasaannya, sehingga dia jadi takut, sehingga Nabi Yusuf jadi takut untuk melakukan perbuatan yang diharamkan. Nah teman-teman, di sini Ariza ingin menyampaikan satu kisah dari teman kita, ya, dan ini kejadiannya di tempat Ariza belajar, yakni di Australia. Mungkin kalian masih ingat kisah ini. Sampaikan 1,5 tahunan yang lalu. Punya guru, salah satu guru yang spesial di Melbourne adalah Abu Hamzah. Beliau membuat satu organisasi namanya ISNA di Melbourne, dan beliau terkenal. Beliau tuh mantan petinju nasional, ya, petinju pemenang ya tinju nasional di Melbourne di Australia. Badannya bagus lah gitu ya. Dan beliau jemaah tabligh awalnya sama guru Arizal Syed Hamad, Bilal Asad, kemudian ketiganya keluar dari jemaah tabligh dan terus mempelajari sunnah. Bilal Asad terkenal tuh ya, di YouTube ada. Juga sempat ngefollow, tapi sekarang nggak ngefollow beliau lagi karena satu dan lain sebab. Bukan karena nggak setuju sama beliau, cuman Arizal malas ngefollow akun manapun pakai akun utama Arizal. Ngefollow banyak orangnya pakai akun murid Arizal yang pinjem, yang emang diizinkan oleh beliau gitu. Nah, Bilal Asad, Syed Hamad, dan juga Abu Hamzah, ini kisah dari Abu Hamzah, yaitu pada saat dulu Abu Hamzah dicap sebagai teroris. Itu saat kejadian apa, masih ingat gak? Bom Bali. Ketika bom Bali, itu kan di Australia heboh, Abu Hamzah dicap teroris gitu. Nah, ada wartawan yang disuruh untuk ngelakuin investigasi di Masjid Preston. Arizal kan sekolahnya di East Preston Islamic College, dan itu dia disuruh untuk ngelakuin investigasi di Masjid Preston gitu. Bayangin itu ya, pas lagi heboh-hebohnya kaum muslimin dicap teroris, dan Abu Hamzah termasuk salah satu yang dicap teroris, fundamentalis, ekstremis di Melbourne, dengan gayanya yang jenggotan, kemudian pakaian ngatung. Wajahnya mungkin terlihat garang kalau buat orang-orang yang ngelihat sepintas, tapi kalau ngelihat langsung, ketemu langsung, ya Allah, itu beliau sangat ngejokesnya tuh kena banget lah, keren banget. Kalau udah ngejokes tuh kami ketawa-ketawa. Nah itu teman-teman, si wartawan ini datang ke Masjid Preston Mosque, ke Masjid Preston, dalam kondisi pas dia pakai mobil udah parkir di depan masjidnya. Itu udah deg-degan banget si orang kafir ini. Wartawan kafir ini deg-degan banget. Pas sudah parkir mobil, takut meledakin mobilnya gitu ya. Takutnya udah banyak jebakan-jebakan gitu loh. Kayak Counter Strike gitu. udah banyak jebakan gitu. Turun dari masjid, datang ke masjid, ke hall gitu. Pas buka pintu, ngelihat kosong gitu. Mungkin ini belum waktunya sholat ya, karena emang sepi kalau bukan waktunya sholat tuh. Kosong gitu, nggak ada siapa-siapa. Masuk ke bagian lantai. Emang di situ pakai sepatu gitu. Pas sudah masuk ini celingak-celinguk, tempat wudhu dan sebagainya. Terus masuk ke masjid pakai sepatu. Di atas karpet itu pakai sepatu, sambil kondisinya tuh masih nyari-nyari gitu. Pas lagi di masjid pakai sepatu di atas karpet, datang Abu Hamzah. Coba bayangin, seseorang yang jelas banget dicap teroris, datang Abu Hamzah itu. Badannya yang keker, gede, jenggotan. Ngomong apa coba Abu Hamzah? Hey mate gitu. Hey bro gitu. Hey mate itu apa sih artinya terjemahannya? Hey teman gitu. How you doing? Pokoknya tanya, enggak langsung najis enggak gitu. Enggak. Beliau bilang, "Hey mate, how you doing?" gitu. Ngobrol gitu ya. Terus habis itu udah bisa nebak lah Abu Hamzah kalau si orang ini orang kafir. Akhirnya si orang kafir ini ngomong nanya gitu ya tentang Islam, pengen mewawancarai tentang Islam, dan pulang dari wawancara itu dia ngomong di hatinya, ini keren banget agama Islam ini. Karena ketika aku bertanya tentang sesuatu,
kalian ini, jadi ini pas lagi ngobrol sih sebenarnya sama Abu Hamzah, saya kagum dengan kalian. Saat aku nanya apapun tentang Islam atau tentang apapun, kalian akan menyampaikan dalil-dalil dari referensi dari Quran atau dari hadis Nabi SAW. Sesuatu yang saya sendiri di agama Kristen tuh nggak ngelakuin itu. Kami ya udah flow aja hidup. Tapi kalian ketika ditanya A, ditanya B, itu ngelihat ke Quran, menyampaikan ini di sini firman Tuhan kami begini. Kok devote banget gitu? Devote tuh apa ya artinya? Taat banget kalian kepada aturan Tuhan kalian gitu. Akhirnya pulang ke rumah dikasih Quran terjemahan. Pas dikasih Quran terjemahan, dia merenung beberapa hari, beberapa lama, ada ketertarikan untuk masuk Islam. Dan akhirnya benar teman-teman, di malam hari dia ngomong gini ke Allah langsung. Wahai Tuhan, karena kan Allah sama ya, Allah orang Kristen dengan Allah orang Islam kan sama, Allah itu Allah. Dia ngomong gini, wahai Allah, malam hari ini juga aku akan masuk Islam. Tapi aku cuma minta satu darimu ya Allah. Tolong turunkan petir. Bukan minta disambar petir, bukan. Aku cuma minta tanda aja ya Allah. Aku cuma minta tanda, tolong malam hari ini kirimin petir. Aku kasih 1 menit ya Allah. Ngomong gitu kok. Aku kasih kau 1 menit ya Allah. Turunkan petir. Jadi asal kan ini lagi cerah, tapi aku pengen ada jeder gitu lah. Tunggu 50 detik, 55, 59, 60 detik. Tepat pas 60 detik, apa yang terjadi? Gak ada petir. Langsung orang ini bilang, oh mungkin kau lagi sibuk ya Allah. Gitu. Bener kan, ada kulla yaumin huwa fi sya'an di surah Ar-Rahman kan. Setiap waktu Allah tuh sibuk. Tapi sibuknya Allah tuh beda dengan sibuknya kita tentunya. Sibuknya Allah bukan sibuk yang bikin jadi riweuh kayak kita. Sibuknya Allah tuh itu udah dengan sifat keagungan Allah dan kesempurnaannya. Ya udah ya Allah, aku tunggu 1 menit lagi dikasih waktu. Dan itu nunggu di 2 menit. Pas udah 2 menit, gak ada sama sekali petir. Habis itu tidur teman-teman. Tidur. Pas bangun tidur, ngebuka Al-Quran. Pas ngebuka Al-Quran, apa coba yang dia temukan? Yaitu tentang permintaan orang-orang kafir. Bahwasanya mereka akan beriman asal Allah turunkan ini, turunkan ini, turunkan ini, turunkan ini. Di surah Al-Isra Allah berfirman, "Wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjurana minal ardi yanbu'a wa takuna laka jannatun min nakhili wa inabi wa tufajjira al-anhar." Dan itu banyak banget ayatnya. Terus saja itu merunut ya, orang-orang kafir minta ini ke Nabi SAW. So, hey Muhammad, kalau bisa Allah turunkan ini, Allah gini. Itu apa? Pas baca ayat ini jujur ngakak ya. Ini bukan merendahkan Quran, cuman ngakak dengan permintaan orang-orang kafir, minta ini. Terus pas di akhir Allah cuman nyuruh Nabi Muhammad ngejawab apa? Subhanak, Maha suci Engkau ya Allah. Aku ini cuma manusia biasa. Jadi permintaannya panjang. Terus Nabi SAW disuruh ngejawab, Maha suci Allah, aku cuma manusia biasa. Jadi pas beliau ngebuka, itu persis banget ayat orang kafir minta tanda-tanda kekuasaan dari Allah. Di sini langsung jelek banget. Terus pas baca ayat yang lain, dia random, kebuka juga ayat. Betapa banyak ayat-ayat yang telah kami perlihatkan kepada orang-orang kafir sebelum kalian, tapi ternyata mereka mengingkarinya juga. Apa yang bisa membuat kalian yakin bahwasanya ayat-ayat itu akan membuat mereka beriman? Bisa aja setelah diperlihatkan ayat-ayat, mereka semakin jauh. Kayak orang kafir minta bulan dibelah, pas bulan udah dibelah, malah bilang apa? Ini sihirnya Muhammad. Kan kayak gitu. Dan itu makin kesentuh lagi ngebaca ayat itu. Pas ngebuka 1 ayat lagi, ya Allah, keluar final ini ayat yang bikin Nabi SAW nangis dengan tangisan yang belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu surah Ali Imran ayat 190, di mana Allah berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab
alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Ini ayat teman-teman yang kata Nabi SAW, celaka orang-orang yang membaca ayat-ayat ini tapi tidak menghayatinya. Karena itu teman-teman berusaha menghayati ayat yang akan baca ini, terjemahannya. Kalau belum bisa kesentuh, di dalam hati kalian minta ke Allah agar hati bisa kesentuh. Allah berfirman, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dalam pergantian silih bergantinya malam dan siang, itu terdapat tanda-tanda keagungan Allah bagi orang-orang yang memiliki akal, bagi orang-orang yang cerdas, yaitu mereka yang mengingat Allah dalam kondisi berdiri, dalam kondisi duduk, dan dalam kondisi berbaring. Mereka sambil merenungi betapa agungnya penciptaan langit dan bumi ini. Dan mereka berkata, wahai Allah, tidaklah Engkau ciptakan ini semua sia-sia. Maha suci Engkau, selamatkanlah aku dari siksa api neraka. Itu teman-teman, dia baca ayat ini udah speechless. Karena persis banget yang dia minta ke Allah, dia doa ke Allah, minta itu gak dikasih. Ternyata Allah langsung kasih jawaban keesokan harinya, yaitu dengan ayat yang dia baca, kalau aku minta terus Allah kasih, emang menjamin aku jadi beriman? Tapi Allah ngasih aku sesuatu yang lebih wow lagi. Aku mintanya halilintar, Allah perlihatkan kepadaku dengan ayat-ayat yang membuat aku merenung. Membuat aku merenung, ya Allah. Iman ini gak bisa aku dapatkan hanya sekedar karena melihat keajaiban. Iman ini aku dapatkan karena hidayah darimu. Maka orang ini jadinya gak minta lagi ayat dari Allah, tapi yang dia minta apa? Ya Allah, beri aku hidayah dan masuk Islam, teman-teman. Masya Allah. Jadi saudara kami itu di Melbourne, ambil pelajaran ini teman-teman. Ambil pelajaran bahwasanya ketika doa ke Allah, selalulah husnudzon pada Allah. Apapun yang kita minta, walaupun lagi berat, lagi capek, lagi sedih, doa ke Allah dan yakin saat doa. Jangan ada keraguan. Jangan ada keraguan saat kalian doa minta dijauhkan dari maksiat. Memang kita udah terjerumus ke maksiat, udah dalam banget teman-teman. Udah tenggelam, udah gak bisa bangkit darinya mungkin. Tapi saat doa, doanya yakin. Yakinnya sama Allah, bukan sama diri kita. Kalau diri kita ngaku lemah. Kalau diri kita ngaku gak bisa keluar dari dosa ini. Tapi ketika kita ingat dengan pertolongan Allah, ya Allah, Engkau sanggup membuat aku berhenti, matikan aku dalam kondisi husnul khotimah, dalam kondisi taubatan nasuha. Itu kalau lagi doa itu, doalah dengan penuh keyakinan bahwasanya Allah sanggup menolong kita. Semoga manfaat teman-teman di kajian malam hari ini. Ingat, kalau doa ke Allah tuh dengan memelas, memohon, yakin. Jangan ragu-ragu. Kemarin tahun COVID, Bang Zahid Samosir ya, itu kan sempat dinasehati oleh banyak syekh karena video beliau yang viral sampai ditonton 20 jutaan, dimana beliau ketika lagi di Ka'bah, lagi tawaf, beliau tuh ngomong kayak gini, beliau cerita gitu, aku tuh pas lagi tawaf, aku tuh doa ke Allah iseng-iseng, ya barangkali diijabah, yaitu pingin banget bisa ngelihat muadzin Masjidil Haram. Di mana sih Masjidil Haram? Doa apa adzannya tuh? Itu aku doanya bener-bener basa-basi gitu, pengen nyoba-nyoba aja. Dan setelah doa kayak gitu, baru beberapa meter jalan langsung ada orang yang tiba-tiba ngajak aku ke tempat muadzin Masjidil Haram. Terus hanya video viral gitu ya di TikTok sampai ditonton 20 jutaan. Bahwasanya doalah ke Allah walaupun kita doanya iseng-iseng. Nah, dinasehatin oleh para syekh, kita nggak boleh doa kayak gitu. Kita nggak boleh menguji Allah. Kalau berdoa tuh yakin. Terus kenapa yang kemarin dikabulin? Padahal doanya iseng-iseng. Kenapa? Ya terserah Allah. Terserah Allah. Mau kita doa maksiat aja bisa aja Allah kabulin ya. Terserah Allah. Mau doa nggak benar juga bisa dikabulin. Tapi kan yang penting bukan masalah Allah ngabulin enggaknya. Yang penting kitanya benar atau enggak ke Allahnya. Seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan Allah
mudahkan kita ya untuk selalu berada di atas track jalan yang lurus. Insyaallah silakan yang punya pertanyaan bisa ditanyain di sesi di chat atau boleh juga secara langsung. Ada yang mau nanya? Regan mungkin nanya? Belum? Silakan. Ya silakan. Mau nanya tadi ayat tadi kan yang ayat itu dia buka 3 kali. Yang terakhir kan Ali Imran. Nah, yang sebelumnya 2 itu apa? Yang pertama sampaikan itu surah Al-Isra, itu ada di halaman ke-10 dari surah Al-Isra ya. Kalau halaman ke-10 dari Quran yang satu juznya itu 20 halaman, maka itu mulai dari illa rahmatan mir rabbik ya. Illa rahmatan mir rabbik. Nah, nanti ayat yang kedua atau ketiganya dari gitu. Wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a. Adapun kalau yang tentang orang-orang meminta ayat-ayat tapi kemudian setelah dikasih ayat itu mereka menolak, itu banyak di Quran, banyak. Jadi tersebar gitu ya. Nggak ingat secara spesifik ayatnya karena kalau banyak ayat yang secara teks agak sama itu langsung buyar. Susah soalnya kalau misalnya ayatnya mirip gitu, jadi malah buyar. Tapi itu banyak banget kita bisa ngelihat. Kalau mau ada di surah Al-Anfal yang secara langsung banget eksplisit di mana orang-orang kafir berkata ya wa idh qalu Allahumma in kana hadha huwal haqqu min 'indik fa'amtir 'alaina hijaratan minas sama'i aw i'tina bi'adzabin alim. Ya Allah, kalau seandainya Quran ini benar datangnya dari Engkau, maka berilah kepada kami batu dari langit itu. Fa'amtir 'alaina hijaratan minas sama, jatuhkan batu dari langit kepada kami ya Allah. Atau azab kami dengan azab yang pedih. Itu permintaan orang kafir yang ada di surah Al-Anfal ya. Oke, baik. Oke, ada 10 menitan lagi ya. Bismillah, izin bertanya, maksud dari memperbanyak istighfar untuk mengabulkan doa itu detailnya seperti apa? Ya, jadi kita kan banyak dosa. Dosa itu bisa menghalangi doa dari dikabulkan. Maka kita minta ke Allah istighfar agar Allah hapus dosa-dosa yang kita lakukan yang bisa menghalangi doa tersebut. Gitu. Itulah arti dari memperbanyak istighfar. Dan itu saat istighfar yang dalam ya, bukan istighfar dibanyakin tapi nggak khusyuk. Bagaimana dengan doa semisal la ba'sa tahurun insyaallah? Makasih. Kok bisa nge-skip bagian sini ya Allah, astagfirullah. Makasih, ini masih materi ya. Maaf, ini kita back to materi. Jadi teman-teman, ada kalimat insya Allah yang diperbolehkan dalam doa. Jadi insya Allah itu artinya apa sih? Kalau Allah menghendaki. Dalam hadis kan insyita itu sama dengan insya Allah ya. Kalau insya Allah. Kalau insyita, jika engkau kehendaki. Kalau insyiti, jika engkau perempuan. Kalau insyita, jika engkau laki-laki menghendaki. Allah pakai ta karena itu kaidah dalam bahasa Arab. Allah pakai maskulin, tapi bukan berarti Allah laki-laki, bukan ya. Nah, jadi bagaimana ucapan doa pakai insya Allah kalau insya Allahnya itu dipakai dalam kata dalam ngedoain orang ketiga. Bentar, gini ya. Oke. Sekarang Apin kalian pahami dulu ya. Kata ganti orang dalam bahasa Indonesia ada berapa? Ada 3. Kata ganti orang pertama apa aja kan? Aku. Terus saya, beta, gua, ya, kami gitu ya. Kalau kata ganti orang kedua, Rizky? Iya. 2. Kalau 2 mah ke orang yang kita ajak ngomong. Kamu, Anda. Kalau kata ganti orang ketiga, dia atau mereka gitu. Paham ya? Inilah kata ganti. Kalian lulus bahasa Indonesia kan? Paling jelek UN, jujur aja UN paling jelek bahasa Indonesia asli. Ya, bahasa Inggris paling bagus. Jadi kata ganti orang pertama tuh aku, saya. Kata ganti orang kedua kamu. Kata ganti orang ketiga dia atau mereka. Nah, teman-teman, kalau ke Allah alias kalau doanya pakai kata ganti orang kedua, yaitu langsung ngomong ke Allah, ini nggak boleh pakai insya Allah. Misalnya gini, ya Allah tolong aku kalau engkau menghendaki. Ya Allah tolong aku insya Allah ya Allah. Gitu nggak boleh. Ya Allah tolong aku insya Allah. Ya Allah tolong aku insyita. Tolong aku kalau kau mau ya Allah. Kalau nggak mau ya udah nggak usah tolong aku. Ini nggak boleh. Haram kalau ngomong gitu ke Allah langsung. Tapi kalau ngedoain orang ketiga, Regan lagi sakit. Kan kalau doa langsung ke Allah mah gini ya.
ya Allah sembuhkan Regan. Itu kan doanya langsung ke Allah ya. Kalau yang ketiga mah doanya langsung ke Allah, tapi doanya dengan kalimat berita. Emang bisa doa dengan kalimat berita? Bisa. Atau doanya itu bukan dengan kalimat berita, tapi doanya tuh Allahnya menjadi kata ganti orang ketiga. Bukan Allah orang ya, bukan. Ini cuma bahasa Indonesia aja. Domir itu kata ganti orang kalau terjemahan bahasa Indonesianya. Nih ya, lihat ya. Ini Regan sakit ya. Regan sakit. Terus doa ke Allah, ya Allah sembuhkan Regan kalau engkau kehendaki ya Allah. Boleh nggak gitu? Haram, nggak boleh. Tapi kalau kayak gini, Regan, semoga Allah menyembuhkan kamu ya kan, insya Allah. Kalau gitu kan ngomongnya tuh nggak langsung gini, ya Allah sembuhkan Regan, tapi ngomongnya ke Regan gitu. Regan, semoga Allah. Di sini Allahnya sebagai kata ganti orang kedua atau ketiga di sini? Ketiga. Kalau kata ganti orang kedua mah langsung ngomong ke Allah kan ya. Ya Allah, tolong Regan. Sembuhkan Regan kalau engkau mau ya Allah. Itu berarti Allahnya sebagai kata ganti orang kedua. Kalau ngomong ke Regan, berarti kata ganti orang keduanya siapa di sini? Regan. Allahnya sebagai ketiga di sini. Semoga Allah menyembuhkan kamu ya kan, insya Allah. Nah kalau kayak gitu boleh nggak? Di sini ulama beda pendapat. Kalau Allah sebagai kata ganti orang ketiga dalam kalimat doa, sebagian ulama membolehkan berdasarkan hadis ketika Nabi SAW mengunjungi sahabat yang sakit atau lagi diinfokan tentang sahabat yang sakit, beliau bersabda, la ba'sa tahurun insya Allah. Gak apa-apa, itu jadi penghapus dosa insya Allah. Nah di sini beliau pakai insya Allah. Ustaz Firanda lebih cenderung ke pendapat haram tetap, tapi Arizal lebih cenderung ke pendapat boleh. Makanya kalian mungkin sering ngedengar Arizal doa kayak ini, semoga Allah mudahkan kalian ya insya Allah. Sering gak kalian ngedengar Arizal ngomong kayak gitu? Ya semoga Allah mudahkan kita semua dalam aktivitas kita insya Allah. Itu boleh. Itu boleh. Yang gak boleh tuh kalau gimana? Kalau ngomong langsung ke Allah, ya Allah tolong kami semua insya Allah ya Allah. Nah itu gak boleh. Harus ngerti nih kalian, kalau bahasa Indonesianya kalian gagal semua, nanti untuk ngebahas ini liar kaliannya. Oke, baik teman-teman. Ada yang pertanyaan? Mau Regan tanya? Enggak? Boleh. Boleh, silakan. Kan di pertemuan selanjutnya sebelumnya tuh yang Regan simak, kalau Allah bakal ngedoain sebanyak apapun doa kita, walaupun Allah bakal mengabulkan. Masa Allah ngedoain permintaan kita, tapi walaupun kita tuh gak dijabari secara langsung. Yang pertanyaan Regan tuh kan gak semua orang tuh vokal dalam berdoa. Ada yang susah buat mengungkapkan kata-kata. Apakah dengan berdoa secara umum tuh Allah bakal mengabulkan secara spesifik apa yang kita pinta gitu? Iya. Jadi ada orang-orang tipe yang susah mengungkapkan gitu ya. Nah sebenarnya ini harus dilatih dia. Karena kalau misalnya orang kayak gini malu sama orang lain karena mungkin dia ngakunya introvert dan sebagainya, maka kalau ke Allah jangan dong. Ya, Allah Tuhan kita. Biasakan komunikasi dengan Allah, ngomong gitu. Ya, jadi keluarkanlah keluh kesah kita, rasa butuh kita, keluarkan dengan kata-kata. Dilatih aja, dibiasakan. Kalau perlu dibikin catatan, dibikin tulisan dulu gimana aku ngomong ke Allahnya mau kayak gimana, terus dicatat gitu. Oh ini kalimatnya. Terus pas doa sambil baca itu boleh. Yang penting apa? Yang penting hatinya jadi bisa dalam banget saat doa gitu. Ya. Tapi apakah dengan doa secara global nanti yang spesifiknya Allah kabulkan? Terserah Allah. Allah bisa mengabulkannya, ya. Tapi kalau nggak dikabulin juga bisa, ya. Tapi kalau kita spesifikkan doa kita dengan spesifik versi benar, maka itu adalah bentuk penghambaan tersendiri, dan penghambaan itu akan bernilai pahala tambahan kan, gitu. Jadi kalau kita doa umum pahala, tapi kalau doa lebih rinci dengan rincian yang benar, itu pahalanya lebih dalam lagi karena kita makin mengekspos kebutuhan kita pada Allahnya gitu. Di situ akan lebih dalam pahalanya, lebih besar. Lagi boleh. Pengen nanya terkait jika ada orang kafir yang menyembelih tapi dengan tata cara Islam syariah, dan ya itu sah atau enggak penyembelihan? Ya, kalau orang kafir menyembelih dengan tata cara syariah, kalau orang kafirnya Kristen versi apapun, Yahudi versi apapun, jelas sah halal.
Tapi kalau orang kafirnya non Kristen, non Yahudi, non Islam, ya Islam Islam ya bukan Kristen, maka itu nggak sah kan. Misalnya ada orang Buddha gitu, aku mah pengen belajar syar'i deh pakai kerudung, misalnya dia cewek gitu ya, cewek Buddha pakai kerudung terus nyembeli Bismillahirrahmanirrahim pakai Ar-Rahmanirrahim lagi, itu tetap haram, nggak bisa. Katolik, Protestan, Advent, Ortodok, sebut semua Kristen jenisnya, itu tetap sembelihan mereka halal ya, kalau mereka menyembelih dengan tata cara Islam ya. Oh iya, satu pertanyaan lagi aja ini yang belum terjawab, nanti bisa ditanyain pas lagi di ini. Makasih ya Charlie atas itu kalau nggak ditanya skip tuh bagian situ, nanti jadi harus bikin satu materi lagi. Mau nanya Elvin nggak ya? Udah. Oke, baik, ini pertanyaan terakhir ya. Besok ada kajian seperti biasa ya, kajian fikih. Oke, Pak Dokter, apa nasihat AA untuk orang yang terdapat was-was saat berdoa sebagai berikut? Aku kalau berdoa minta ini harus yakin bahwa Allah akan berikan yang terbaik, tapi aku pingin banget hal ini terwujud, tapi siapa tahu ini bukan yang terbaik menurut Allah, sehingga dia kalau berdoa meminta hal yang spesifik agar agak langsung teralih pikirannya bahwa gimana ini bukan yang terbaik menurut Allah, dan jadinya pas berdoa nggak begitu yakin. Nah udah aja gini, daripada itu mau dipermainkan sama setan otaknya, mending gini aja, ya Allah, Engkau tahu apa yang terbaik untukku, aku ingin sekali ya Allah untuk masuk ke ITB misalnya kayak gitu, tapi kalau misalnya itu bisa bahaya untukku, maka palingkan dariku dan ganti untuk yang lebih baik menurutmu. Itu boleh. Ini kan ada dalam doa istikharah ya. Ya Allah, in kana hadza khairul li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri faqdurhu li. Ya Allah, kalau misalnya pilihanku ini baik, maka takdirkan untukku, berkahi untukku dan sebagainya. Jadi kita doanya spesifik, tapi kemudian ngomong ke Allah, tapi kalau Engkau tahu itu gak baik buatku, palingkan dariku untuk memilih yang lebih baik lagi ya Allah, gitu ya. Boleh doa kayak gitu. Oke, terima kasih teman-teman semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, Maha suci Engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi tiada Tuhan selain Engkau saja ya Allah yang berhak disembah. Astaghfiruka wa atubu ilaik, aku mohon ampunan padamu dan aku taubat padamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.